mau lanjut ke bab 3 ya terserah. Jadi kalau di bab 2-nya kualitatif itu cuma 3 aja, jadi tidak ada hipotesis, cukup landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Jadi tidak ada hipotesis. Oke, lanjut saja. Jadi sama seperti tadi isinya, jadi landasan teoritis, penelitian kerangka berpikir. Langsung saja ke contohnya saja ya. Jadi tidak ada ekonomi kelas 10 selama pandemi ya. Oke, di bab 2. Nah, karena dia itu judulnya tadi implementasi pembelajaran ekonomi di kelas 10 selama selama pandemi ya. Jadi disesuaikan saja dengan kata-katanya. Kalau dia per kata-kata, jadi implementasi itu apa menurut KBBI, pengertiannya menurut Ali, bagaimana pembelajaran, nah ini pembelajaran itu terdiri nanti ini dari pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran itu harus mencakup 3 hal ya. Oke. Ya. Pengertian dulu lah, komponen pembelajaran apa saja, jadi sesuai Ali. Terus ciri-ciri pembelajaran boleh, tujuan pembelajaran boleh. Nah kalau di kuantitatif itu kan acuannya di bab 2 terus dilakukan penelitian. Nah beda kalau kualitatif itu kalian harusnya itu penelitian terlebih dahulu, terus teori di bab 2 itu cuma memperkuat saja, memperkuat hasilnya. Nah tadi kan contohnya di implementasi, Ibu catat dulu saja. Yes. Landasan teoritis yang pertama boleh pengertian implementasi, boleh karena dia kata-kata yang implementasi. Yang kedua itu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dijelaskan tadi ada pengertian pembelajaran, terus komponen pembelajaran, terus apa lagi ya, ciri-ciri pembelajaran boleh, nggak masalah. Nah karena nanti dibahas sesuai rumusan masalah, karena rumusan masalahnya itu dia ada perencanaan, ada pelaksanaan, jadi di rumusan ini juga ada perencanaan pembelajaran atau pengajaran. Ya aku udah search. Share screen. Pengertian perencanaan landasan teoritis. Perencanaan pengajaran misalnya dari mulai pengertian perencanaan pengajaran landasan teoritis, terus apa lagi, pentingnya pengajaran. Boleh dicari sesuai dengan sumbernya, misalnya perangkat pembelajaran. Oke. Oh enggak, PPT-nya enggak ya? PowerPoint-nya sudah terlihat?
Sudah, Bu. Sudah ya. Terus ini ada tadi perangkat pembelajaran. Pokoknya yang sesuai dengan hasil penelitian. Ada perangkat pembelajaran. Nah, karena kan perencanaan pengajaran nanti yang dianalisis kalian menggunakan tekniknya, dan nanti wawancara dan observasi yang diwawancarai perencanaan pasti perangkat pembelajarannya itu mencakup apa, misalnya silabus, bagaimana susunannya, komponennya, juga nanti terkait RPP dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Karena sesuai dengan rumusan masalah, jadi sesuaikan juga pelaksanaan pembelajaran ini dijelaskannya apa. Nomor 5 ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Yang kedua jenis jadi ini misalnya dijelaskan yang pertama pelaksanaan apa, pengertian. Apa mengevaluasi misalnya dari mulai yang ada jenis evaluasi pembelajaran. Jadi ini cuma teori-teori penguat jawaban dari penelitian. Gitu. Masih ada lagi yang belum, karena judulnya kan tadi implementasi pembelajaran ekonomi selama pandemi, jadi nanti ada pandeminya juga. Pokoknya sesuaikan dengan judul ya. Kalau yang pada mata pelajaran ekonomi juga itu mata ekonomi yang bersama kayak tadi, jadi pengertian, tujuan, ruang lingkup materi, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Ibu, saya ingin bertanya, itu yang perangkat pembelajaran silabus dan RPP maksudnya gimana, Bu? Ya, dijelaskan saja nanti. Oke, contohnya saja ya, langsung ke contoh. Oke, terlihat ya? Kan nggak, Neneng? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke, ini Neneng ya. Jadi tadi implementasi sudah, terus ini ke dari atas. Oke, tadi landasan teoritisnya, pertama implementasi dijelaskan saja. Nah, pokoknya setiap kalian menjelaskan jangan lupa disimpulkan. Menurut ahli semuanya di atas dapat disimpulkan menurut kata-kata sedikit. Habis itu pembelajaran, ada pengertian pembelajaran, ada tadi komponen pembelajaran, ada lagi ciri-ciri pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Nah, ini ada perencanaan pengajaran sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Jadi pengertiannya boleh, landasan yuridisnya boleh, manfaat perencanaan pengajaran boleh, pentingnya perencanaan pengajaran boleh. Dia pengen skripsinya tebal kan. Ada perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini kan jenisnya banyak.
Nah, ini bisa disebutkan yang pertama silabus, karena nanti kalian penelitiannya kalau implementasi pembelajaran kan pasti guru itu membuat dari mulai silabus, RPP, jadi semua hasil yang kalian teliti nanti harus dijelaskan di teorinya. Jadi silabus, pengertian silabus, isinya apa, komponennya, manfaat silabus, terus ada RPP, dari pengertiannya, terus komponennya, RPP yang terbaru, prinsip penyusunan. Ini kalian tidak terlalu lengkap juga tidak masalah, jadi poin-poinnya saja yang penting. Ada pelaksanaan, pembelajaran. Kalau ini kan dia skripsi banget loh, jadi harus lengkap. Komponen pelaksanaan, yang penting ada pelaksanaan, pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dari pengertian, tujuan, cukup. Terus lengkap prinsip. Nah, di mata pelajaran ekonomi dari mulai pengertian, tujuan ekonomi sama ruang lingkup materi, ruang lingkup materi. TD, indikator materi pokok yang akan terus karena ini tadi judulnya ada pembelajaran daring selama pandemi, ya otomatis ada materi terkait pembelajaran daring. Materinya apa, tujuan pembelajaran daring, pengertiannya, belajarnya pada masa pandemi. Oke. Sudah sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Nah, bedanya apa? Kalau di penelitian kualitatif itu tidak perlu ada definisi operasionalnya. Jadi tidak perlu ada di bawahnya ada definisi operasional. Cukup dia sudah teori-teori saja dari itu. Gitu. Oke, selanjutnya tadi setelah kajian teoritis di bawahnya ada penelitian terdahulu sama seperti yang lain, sama seperti itu. Yang pasti judulnya harus disesuaikan dengan judul jurnalnya harus sesuai dengan judul kalian. Implementasi. Kalau bisa ya kualitatif semua. Sesuai tadi sampai akhir. Nah, ini dikosongin karena ini harusnya ada apa tadi ini datanya. Yang tidak ada proposalnya di hasil penelitiannya sama. Oke, nah kerangka berpikir sama seperti di pertemuan seberapa itu pokoknya sama di buku pokoknya di modul ada identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya, bagaimana perencanaannya, proses pelaksanaannya, dan penilaian pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Nah ini dia pakai informannya, pakai triangula sumber, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru ekonomi, 3 orang pengumpulan data. Nah kalau di kualitatif itu ngumpulin datanya itu tidak pakai praktek, cukup pakai wawancara, nggak pakai angket, di observasi saja, pakai dokumentasi nilai, jadi wawancara cukup tinggi. Nah data terkumpul ya jadi data hasil wawancara, observasi, dokumen. Nah teknik analisisnya pakai coding nanti ya. Di coding itu ya ada kode-kode tertentu lah yang nanti digunakan untuk dirangkum. Nah ini contohnya nanti coding itu seperti ini. Hasil coding wawancara. Nah ini pertanyaan dari peneliti, jawabannya apa, dikasih kode, faktanya bagaimana, terus ditemakan. Nanti kodenya disamakan, terus ditarik kesimpulan. Itu kalau kualitatif. Oke, sampai sini ada ditanyakan yang kualitatif? Tidak ada? Sudah paham semua? Bu, mau nanya. Ya. Saya belum paham yang hasil codingnya. Oke, hasil coding nanti di bab 3. Bukan bab 3 ya, harusnya di dosen pembimbing. Jadi tiap dosen pembimbing itu beda-beda nanti. Ada yang dosen pembimbing itu menggunakan coding atau coding. Tapi ada yang dosen pembimbing cuma wawancara terus cari kesimpulan. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung nanti dosen pembimbing ya. Masing-masing dosen pembimbing. Kalau ibu sih ya ibu pakai coding. Karena emang analisis data dari kualitatif itu harusnya pakai kode-kode tertentu disimpulkan. Juga cuma disimpulkan hasil wawancara ditaruh di bab 4
templein bab 4, habis itu habisnya di code gitu Neneng. Masih nanti Neneng, yang penting ini bab 2 nya sudah jelas ya. Sudah jelas? Sudah Bu, sudah. Bu mau bertanya dong Bu. Iya Dinang, silakan. Itu yang untuk bagian wawancara itu tadi boleh lihat lagi nggak Bu? Di bagian itu deh, apa ya? Apa? Di bagian wawancara itu kita cuma wawancara guru, siswa, atau kepala sekolah, wakil kepala, ya itu. Kepala sekolah itu sama wakil itu wajib, Bu? Jadi gini ya, namanya kualitatif itu ada namanya triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi apa lagi ya? Nah, yang triangulasi namanya juga tri ya, ada 3 minimal data yang dikumpulkan dari sumbernya. Sebenarnya ini wakil kepala sekolah itu tambahan saja karena di sekolahnya ada wakasek bidang kurikulum. Karena kepala sekolahnya mungkin tidak terlalu paham terhadap kurikulumnya. Jadi makanya dia juga mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, itu. Tapi yang paling utama itu gurunya bagaimana terkait perencanaan pembelajarannya, sama siswanya pelaksanaannya bagaimana. Jadi di susun wawancaranya itu berdasarkan indikator-indikator seperti ini ya. Contohnya saja ini. Contoh pertanyaan mana ini contoh pertanyaan? Berapa? Mengerjakan bab 3 itu agak waspada ya. Bab 3 itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau bab 3-nya salah ya sudah. Nah ini contohnya lembar pedoman, lembar wawancara. Jadi nanti kepala sekolahnya diwawancarai nomor berapa saja, ada pertanyaannya, terus wakil kepala sekolahnya berapa, gurunya berapa, siswanya berapa. Mana sih lembarnya ya? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Harusnya ada pertanyaan. Pertanyaannya langsung ditanyakan ke kepala sekolahnya. Jadi ini pertanyaannya nomor berapa? Harusnya ada kompetensi wawancara. Mana ini kompetensinya? Ya sudah lah, itu nanti di bab 3. Intinya pertanyaannya disusun secara berdasarkan kode, berdasarkan triangulasi sumber datanya. Itu Kak Dina. Tanyakan lagi. Bab-2-nya sudah jelas dari kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka. Sudah? Bu masih mau bertanya, Bu? Ya, boleh. Jadi untuk di bab 2 ini kita itu sebenarnya udah mulai wawancara atau untuk wawancara itu ada di bab 3? Ya nanti itu penelitian ya masih nanti pas kalian skripsi. Ini cuma menyusun ya ancang-ancang, menyusun persiapan saja. Kalau persiapannya sudah matang dari mulai proposal bab 1, 2, 3, terus instrumennya sudah matang, buat pertanyaannya benar, buat soalnya benar, baru nanti kalian akan penelitian skripsi di semester 8. Ini kan baru semester 5 ya. Baru nyusun baru nyusun proposal. Nanti kalian masih ada mata kuliah seminar proposal. Mata kuliah seminar proposal dia juga hampir sama kayak gini sih, memperbaiki proposal misalnya. Kalau kalian banyak yang salah yang diperbaiki atau mengganti judul atau yang lainnya. Terus nanti di semester 7 ada ujian seminar proposal atau ujian sempro. Nah itu ujian sempro itu dengan dosen masing-masing. Jadi kalian sudah diplotkan dapat siapa, misalnya dapat Bu Chandra, Bu Tena, Bu Fani, gitu kan. Diplot masing-masing, diuji. Nah penguji itu sekaligus dosen pembimbing juga. Kalau disetujui ya lanjut proposal kalian. Kalau tidak disetujui judulnya kalian disuruh ganti. Nah makanya ini disusun yang rapi biar nanti tidak mengulang lagi. Jadi
tidak banyak coretan di ujian sempro. Jadi untuk untuk pembuatan proposal ini kita itu belum terjun ke lapangan langsung kan ya Bu ya? Belum. Oke. Baru terjun ke lapangan tuh pas awal-awal saja kemarin, pas identifikasi masalah, ya sudah itu saja. Oke. Terus untuk yang terjun praktek atau yang lainnya masih nanti di semester 8. Kalau kalian lulus mata kuliah ini, kalau kalian nggak lulus, ya sudah pulang lagi. Nanti bisa ketemu dosen siapa. Lulus Bu, lulus. Semua lulus. Iya dah. Makasih Ya, Bu. amin. Semoga lulus. Amin. Ada tanyakan lagi? Oke. Mantap juga. Tidak ada yang tanyakan ya? Sudah jelas semua sepertinya? Gak ada yang membuat soal R&D ya? Pengembangan apa gitu? Gak ada. Oke, ini mau lanjut? Atau sudah selesai? Cukup aja Bu, cukup. Takutnya terlalu menumpuk. Ya, Ya kita Bu, cukup. ini aja dulu Bu. Nah, kita cukupkan saja ya. Saya juga kasihan kalian kalau ngerjainnya terlalu banyak. Intinya bab 1 direvisi dulu. Nanti kalau misalnya ada yang benar-benar harus Ibu koreksi, Ibu koreksi lagi. Dan sekalian dikerjakan bab 2. Nanti minggu depan kan e-learning lagi ya. Nah, minggu depan itu mengumpulkan bab 2. Minggu ini revisi, minggu depan bab 2, nanti Ibu koreksi bab 2-nya, nanti direvisi lagi. Seterusnya. Nah, nanti kita jadwalkan selanjutnya untuk materi bab 3 ya. Karena materi bab 3 ini agak banyak, jadi nggak mungkin cuma 10 menit itu selesai, nggak mungkin. Butuh waktu ya, lebih banyak ada di bab 2. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya deh Bu, nambah satu pertanyaan lagi. Jadi dulu kan kalian pasti download ya di internet terkait KI, KD, ekonomi untuk SMA atau SMA atau SMK. Jadi SMA sama SMK itu berbeda. Tinggal disesuaikan dari download. Ini untuk kelas 10. Nah, nanti yang dicantumkan yang ini ada KI, ada KD, dan dicantumkan yang KD-nya. Kalau kalian menelitinya misalnya asosiasi untuk nanti yang diambil nilai PTS untuk 1 tahun itu kan ada 9 KD. Nah, pas 9 KD dibagi 2 berarti 1 tahunnya ada satu semester ada 5 KD. Misalnya semester ganjil ada 3.1 sampai 3.5. Nah, pada kalian PTS nilai ulangan tengah semester, penilaian tengah semester. Jadi PTS itu kan paling setengahnya dari 5, ini berarti cukup KD 3.1 sama 3.2 ini. Yang diambil cuma ini karena dia PTS semester ganjil. Ini yang dicantumkan di bab 2 nanti. Tinggal sebelah kanannya kalian sesuaikan lagi ada kolom indikator. Cara membuat indikator masih ingat atau sudah lupa? Lupa Bu. Ya sudah, misalnya kalau memang sudah lupa ya ada dia dibuka lagi materi dari semester 2, terus kalau enggak ada di bukunya Ibu, buku perencanaan pengajaran sudah punya kan ya? Modul perencanaan pengajaran? Enggak, lupa. Enggak ada yang jawab? Lupa Bu ada apa enggak? Oke, Kayaknya nanti ada sih, pasti kayaknya ya. Di ada. situ cara membuat indikatornya ada. Nah, intinya kalau kalian PTS ya cukup diambil 2 KD ini. Nah, kalau kalian kuasi eksperimen cukup diambil 1 KD tidak masalah. Jadi kalau kuasi itu mau diambil 3.1 saja ya tidak masalah. 3.1, 4.1. Ini bisa dilakukan 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, boleh. Jadi di analisisnya berdasarkan penelitiannya. Jadi di kanannya nanti ada indikator. Gitu ya. Planning masih bingung? Enggak? Ya Bu, udah paham Bu, udah ada gambaran. Kalau untuk kuali gimana Bu? Kalau wali itu
eh, boleh dicantumkan ruang lingkup materinya saja, misalnya mata pelajaran apa ya, ini ekonomi yang dianalisis itu mau apa, setahun, satu semester atau yang lainnya. Kalau mau satu semester, satu tahun ya boleh ditulis KD-nya, atau dia mau wawancaranya cuma pada waktu pembelajarannya sudah berlangsung selama 1 KD, 2 KD ya ditulis saja. Tapi kalau tidak ya tidak masalah sih kuali, cukup ditulis ruang lingkup materi. Jadi ruang lingkup materi itu contohnya ini materi pokoknya apa, konsep ilmu ekonomi, terus masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya boleh. Yang paling penting itu di kuasi sama asosiasi. Kalau kuali mah ya boleh tidak, boleh enggak, sunah gitu ya. Oke, sudah belum? Sudah. Ibu izin bertanya lagi Bu. Oke, boleh. Tadi kan dijelaskan kalau apa sih namanya yang kualitatif, kalau nggak salah tadi wawancaranya di bukan sekarang ya Bu, bukan semester sekarang tapi semester nanti. Tapi kalau yang kuasi ini apakah kita treatmentnya nanti juga atau di penyusunan bab 2 ini Bu? Ya, kalau penyusunan bab 2 itu baru dasarnya saja. Pokoknya semua praktek penelitiannya tuh masih nanti semester 8. Mau kuasi, asosiasinya berangkat, kualitatif wawancara, kuasi treatment ajar, itu nanti masih di semester 8. Ini cuma kalian nyari sumber-sumbernya dulu. Kalau ibarat mau apa ya, mau ujian, ya kalian belajar dulu, cari materinya dulu, nyatet dulu, biar kalian punya fondasi. Nah kalau fondasinya sudah kuat, tadi bab 1, bab 2, bab 3-nya sudah bagus, baru kalian praktek nanti di semester 8 baru mengerjakan bab 4 sama dosen pembimbing masing-masing gitu. Gitu Alfi, sudah jelas? Lalu Bu, ini kan kita ada nilai post-test sama pre-testnya ya Bu. Nah itu nanti kita dapat nilai itu dari mana Bu jadinya? Oke, nilai pretest sama post-test ya untuk kuasi eksperimen itu sebenarnya dari soal itu yang sudah diuji cobakan terus divalidasi. Jadi nilai pretest itu sebelum Alfi melakukan treatment. Jadi misalnya Alfi mau meneliti kelas 10, sebelum ngajar, Alfi sebelum melakukan treatment, sebelum menggunakan PBL, Alfi kasih soal kepada siswanya dulu. Soal dari uji coba tadi yang valid misalnya 30 tuh, dikasih dulu soalnya. Kan biasanya kalau dia belum diajarkan siswanya nilainya jelek. Nah, dikasih treatment PBL. Baru kalau sudah selesai PBL, dikasih soal yang sama, post-test. Jadi soalnya sama antara pretest dan post-test. Cuma pemberiannya berbeda. Kalau pretest sebelum, kalau post-test setelah. Cuma kalau bisa sih jangan urutannya dibuat berbeda. Kalau misalnya contoh soal nomor 1 diubah dari nomor 5 misalnya ke yang lain. Biasanya nanti nilainya akan meningkat. Seberapa meningkatnya itu nanti dianalisis. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Oke, tidak ada yang tanyakan lagi ya. Oh, cukup Bu. Cukup.